Hai semua, ketemu lagi dengan saya Kak Budi. Hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar 5 soal lagi tentang matematika untuk ujian masuk seleksi SMA TN. Ya, semangat. Semoga kalian bisa lolos nanti. Oke, soal yang pertama di sini ada perbandingan luas daerah lingkaran A dan luas daerah lingkaran B adalah 1:4. Jari-jari lingkaran A adalah 10 cm, maka keliling lingkaran B adalah berapa cm? Oke, berarti untuk mencari keliling kita harus butuh jari-jari dari lingkaran B dulu. Kita bandingin dulu di sini ada perbandingan luas 1 dibanding luas 2. Oke, masih ingat ya kalau luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Jadi saya tulis VRA dikuadratin dibagi VRB dikuadratin. Oke. Luas lingkaran 1 banding luas lingkaran 2 adalah 1:4. Jadi kita tulis 1/4. V-nya karena ini sama boleh kita coret. Nah, seperti itu. Oke, terus R-nya kita tulis RA kuadrat per RB kuadrat. Oke. Tulis lagi di bawah, sehingga boleh kita gabungin rumusnya menjadi RA per RB dikuadratin. Selanjutnya masukin yuk RA-nya. 1/4 sama dengan 10 per RB dikuadratin. Nah, kuadrat di situ boleh kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya akar 1/4. Sama dengan 10 per RB. Nah, akar 1/4 itu adalah 1/2. Jadi 1/2 sama dengan 10 per RB. Kita kali silang, 1 kali RB adalah RB, 2 kali 10 adalah 20. Kita dapat RB-nya 20. Selanjutnya yang ditanya adalah keliling lingkaran. Ingat keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali V dikali R. Oke, V-nya kebetulan di situ tidak perlu diubah, jadi kita tulis jadi V. R-nya kita masukin, RB-nya adalah 20. Sehingga kalau dikaliin hasilnya 40 V. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, harga 4 buah buku dan 2 buah pensil sama dengan harga 2 buah buku dan 5 buah pensil. Harga 4 buah buku dan 1 buah pensil adalah 7.000. Maka harga 1 buah buku dan 5 buah pensil adalah, oke, pertama situ kita dikasih tahu nih, ada 4 buah buku, buku saya singkat jadi B, dan 2 buah pensil, saya singkat jadi P, itu sama dengan harga dari 2 buah buku, 2B, dan 5 buah pensil, yaitu 5P. Oke, ini kemudian ada B sama B, jadi kita kelompokin di sebelah kiri. 4B dikurang 2B jadinya 2B. Terus 5P sama 2P kita kelompokin sebelah kanan. Kalau dikurang hasilnya jadi 3P. Nah, kita dapat 2B sama dengan 3P. Oke, kita sesuaikan dengan soalnya, di mana satu lagi ada namanya 4 buah buku dan 1 buah pensil. Jadi situ ada 4 buah buku dan 1 buah pensil. Harganya adalah 7.000. Nah, berarti kita harus sama ini. 2B ini harus sama jadi 4B. Jadinya kita kali 2. Jadi kalau 4B berarti ini sama dengan 6B. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita kali 2. Oke, ini digunakan untuk mencari nilai dari P-nya. Oke, berarti kita masukin karena 4B sama dengan 6P, jadi dapat 6P ditambah 1P sama dengan 7.000. Itu 6P tambah 1P adalah 7P sama dengan 7.000. Jadi dapat P-nya adalah 1.000. Oke, setelah dapat P-nya 1.000, kita cari B-nya. Untuk mencari B-nya, kita ambil yang kecil aja tadi persamaannya, di mana 2B sama dengan 3P. Oke, 2B, P-nya dapat 1.000 dikali 3 jadinya 3.000. Jadi B-nya 3.000 dibagi 2, 1.500. Nah, yang ditanya adalah 1 buah buku, 1B, dan 5 buah pensil. 1 buah buku, ini tadi harganya 1.500. 5 buah pensil, pensil harganya 1.000, jadinya 5.000. Oke, jadi kalau dijumlahin hasilnya adalah 6.500. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah bilangan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai 100 suku. Nah, ini berarti kita buat di sini ada 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah seterusnya.
Seperti itu. Ini merupakan deret aritmatika, ya. Kenapa? Karena yang pertama kalau kalian perhatiin selisihnya selalu satu. Jadi bedanya tetap ya. Nah, 2 ini kita gunakan sebagai A, gitu. 1 ini kita gunakan sebagai B. Nah, karena dia sampai 100 suku, berarti N-nya ada 100. Oke, kita masukin ke dalam rumusnya, di mana untuk rumus deret aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N dikurang 1 kali B. Ya, kita masukin untuk S sama dengan 100, berarti N-nya kita ganti 100. 100 per 2, 2 kali A-nya adalah 2, N-nya tadi 100, dikurang 1 jadi 99, dikali B-nya adalah 1. Oke, 100 dibagi 2 adalah 50. 2 kali 2 adalah 4, 99 kali 1 adalah 99. Jadi dapat hasilnya adalah 50 dikali 103. Gitu ya. Oke. Kalau kita hitung hasilnya adalah 5150. Oke, gimana? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya. Banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota dari himpunan P. Jadi kalau di sini kalian ditanya tentang himpunan bagian, selalu gunakan segitiga Pascal. Oke, kita dikasih soalnya P sama dengan 3,4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi banyak anggota dari P, di sini ada 6. Oke, jadi kita gunakan segitiga Pascal, di mana nanti keluar sampai ujungnya adalah 6. Oke, ya, segitiga Pascal kita buat 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, karena sudah keluar angka 6, berarti kita berhenti. Barisan ini akan kita pakai untuk menentukan anggotanya. Dimulai dari yang paling ujung sebelah kiri, ini adalah 0 anggota. Yang berikutnya 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Nah, karena di sini yang ditanya adalah memiliki 2 anggota, berarti dapat jawabannya adalah 15. Oke, jelas ya? Oke, jadi kalau ditanya tentang himpunan bagian, kalian gunakan segitiga Pascal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 3 buah lampu masing-masing menyala tiap 3, 4, dan 5 menit sekali. 3 lampu itu menyala bersama-sama pada pukul 10.15. Maka 3 lampu itu akan menyala bersama-sama lagi pada pukul berapa? Oke, ini kita menggunakan konsepnya adalah konsep KPK. Jadi kita cari dulu KPK dari 3, 4, dan 5. Oke, saya yakin kalian sudah bisa semua untuk mencari KPK. Jadi KPK 3, 4, dan 5 ini kalau kita dapat hasilnya adalah 60. Jadi dapat KPK-nya adalah 60 menit. Gitu. Kalau menyala pertama kali adalah pukul 10.15 ditambah dengan 60 menit. 60 menit kan sama dengan 1 jam ya. Berarti dapat hasilnya adalah 11:15. Jadi menyala bersama-sama lagi pada pukul 11.15. Oke, gimana? Paham ya? Oke. Kalau sudah berarti selesai. Ketemu lagi di materi berikutnya. Oke, dadah.